Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jemaah yang sangat mulia dan yang sangat kami muliakan, juga para pemirsa yang sangat mulia juga yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita melakukan doa bersama, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ada acara hakekoh, yaitu cucu saya, namanya Labib, anak dari Wendy, pada malam hari ini melaksanakan hakekoh. 2 orang yang melaksanakan hakekoh, cuma yang satu tidak mau disebut namanya, cuma tetap kita doakan niatnya itu tulus dan tentu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kami melaksanakan doa bersama, ada beberapa hal yang sangat penting ini kami jelaskan atau kami terangkan agar kita semua bisa membedakan antara hikmah dan makna. Soalnya ini antara hikmah dan makna tadi seperti garam dan asinnya, jadi hampir menyatu gitu. Para jemaah sekalian yang sangat kami muliakan, kita mengambil sebuah riwayat yang pada saat itu terjadi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu beliaunya sedang sakit beberapa hari. Kemudian datanglah 2 malaikat yang turun, yang satu duduk di bagian kaki, yang satu duduk di bagian kepala Rasulullah SAW. Kemudian kedua malaikat itu saling berbicara. Yang duduk di bagian kaki ini bertanya, kenapa Rasulullah ini? Kemudian dijawab oleh malaikat yang duduk di bagian kepala, Rasulullah ini sakit dan terkena sihir. Kalau zaman sekarang santet itu. Tadi zaman itu disebutnya sihir. Lah, sihirnya itu ditaruh di sebuah sumur. Di dalam sumur itu ada batu besar. Lah, santetnya itu ditaruh di bawah batu besar itu. Santetnya itu berupa lipatan-lipatan kertas. Lipatan kertas tadi ditindih oleh batu yang sangat besar itu tadi. Nah, ketika kedua malaikat tadi sudah kembali ke asalnya, maka Rasulullah segera memerintahkan kepada salah satu sahabatnya untuk memeriksa sumur yang telah ditunjukkan oleh malaikat tadi. Ketika dilihat, sumur itu benar persis seperti apa yang disampaikan oleh malaikat tadi. Di sumur itu airnya berwarna merah seperti darah. Lah, akhirnya diperintahkanlah untuk membersihkan air tadi. Dibersihkan, akhirnya memang betul nampak ada batu besar di situ. Kemudian batu diangkat, kemudian di bawahnya memang ada kertas yang dilipat di situ. Lah, ketika kertas itu diangkat,
ditunjukkan kepada Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah dibuka. Ketika gulungan kertas itu, lipatan kertas itu dibuka, di situ ada 11 simpul. Kalau zaman sekarang itu bundelan. Ada 11 bundelan yang sangat keras. Bundelan tadi sangat keras. Itu. Nah, kemudian Rasulullah membaca ayat, yaitu surat Al-Falaq sama An-Nas yang terakhir. Jadi ayat-ayat yang terakhir itu yang dibaca. Dua ayat ini ada 11 ayat. Bersamaan membaca satu ayat, lepaslah satu bundelan. Kemudian dibacakan dua ayat, lepas dua bundelan, sampai habis semua bundelan tadi. Begitu bundelan itu sudah terlepas semua, maka air di sumur itu mengeluarkan air yang bening seperti semula. Bening seperti semula dan bisa dibuat minum orang banyak. Itu. Lah, cerita tadi itu sangat populer, seluruh umat Islam tahu cerita itu tadi. Seluruh umat Islam sudah tahu riwayat itu tadi. Nah, sekarang saya bicara tentang hikmah. Kalau hikmahnya, kita semua ini jangan sampai tinggi hati, jangan sampai sombong. Manusia nomor 1 di seluruh alam semesta itu masih kena santet itu. Itu hikmah. Tapi makna itu begini, saudara-saudaraku, makna inilah yang tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Mulai dari kaki hingga kepala, ya, ada malaikat duduk tadi. Yang dimaksud itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Ini harus utuh, seperti Nabi sedang sare ini. Kalau ini tidak utuh, ya tidak hidup. Itulah ada dua malaikat yang duduk di kaki dan duduk di bagian kepala. Jadi syariat Islam itu satu kesatuan tubuh yang nggak bisa dipisahkan. Itu makna itu. Nah, kemudian ada batu besar dan airnya berwarna merah. Manusia seluruh dunia ini semua punya batu besar. Semuanya punya sifat egois, menangi dewe, karepe dewe, bendere dewe. Sehingga airnya berwarna merah. Itulah manusia. Itu sumur itu masing-masing hati ini ada sumurnya. Cuma kondisinya ya seperti itu tadi. Itu. Airnya berwarna merah. Ngandani wong karo pendelak-pendelik karo nyalahno kono nyalahno kene, ora dadi siraman rohani, justru tambah emosi liyane. Itu airnya berwarna merah. Itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kami beritahukan kepada Anda semua, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan, seluruh umat manusia ini sebelum Rasulullah diturunkan ke bumi ini, kondisi rohnya manusia sak dunia ini dalam keadaan dijajah, dibelenggu oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu. Untuk lebih jelasnya selalu memperturutkan keinginannya. Itu kondisi sebelum Rasulullah diturunkan ke bumi. Ketika Rasulullah sudah diturunkan ke bumi, barang siapa yang mau mengikuti penyampaian dari Rasulullah, mau melaksanakan syariat Islam yang utuh seperti yang kami sebutkan tadi, disitulah rohnya itu terbebas, rohaninya dalam kondisi merdeka. Itu sehingga syaitan dan jin tidak bisa berkutik karena rohaninya merdeka. Roh yang merdeka tentunya berdaulat. Iblis tidak bisa sembarangan menggoda orang tersebut. Itu pada saat zamannya Rasulullah. Itu. Kemudian saya lanjutkan cerita tadi, batu tadi ya. Itu nanti perlu ada lanjutannya sendiri. Setelah batu diangkat,
lipatan-lipatan kertas tadi diambil, ada 11 simpul. Ketika dibacakan satu ayat, satu simpul itu terbuka. Nah, sekarang pada kesempatan ini kami beritahukan kepada Anda semua, jangan kita merasa hati kita bersih. Kita nggak kurang dan nggak lebih, masih punya egois tadi. Masih tinggi egoisnya. Air masih berwarna merah. Karena kita mau bicara lepas mangkel tok, lepas marah baru bicara. Itu air merah, tidak bisa menjadi santapan rohani. Itu. Sedangkan bundelan yang pertama, simpul yang pertama tadi akan terbuka ya apabila kita tidak ragu-ragu menjalani jalan yang dibawa oleh Rasul tadi, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu ini dijalani karena Allah utuh, maka lepaslah satu simpul tadi, baru satu simpul. Kemudian simpul yang kedua, untuk membuka simpul yang kedua tadi, kita setiap hari ya, pertama selalu mendoakan Rasulullah, mendoakan Kanjeng Nabi beserta istri dan anak keturunan beliau hingga yaumil kiamah. Itu kita doakan terus-menerus setiap habis sholat, setiap ada kesempatan. Itu simpul yang pertama tadi langsung terbuka. Untuk membuka simpul yang kedua, jangan ada ketimpangan antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Kalau itu ada ketimpangan, simpul yang kedua tidak akan terbuka. Jadi mereka kita hormati, kita hargai, manusia yang mulia. Jangan memilih salah satu dari mereka. Semua itu adalah sahabat Nabi. Walaupun kalian mencintaiku, tetapi kalau tidak mencintai salah satu sahabatku, maka hak kalian bukan golonganku. Renungkan baik-baik ayat ini. Jangan sekali-kali hanya pilih salah satu. Kita harus imbang. Itu pun juga harus beserta istri dan anak keturunan beliau, sama dengan mendoakan Rasulullah tadi. Ini kita lakukan setiap saat, setiap ada kesempatan. Tuh. Kalau dua ini bisa lepas, simpul tadi bisa lepas, kemudian yang simpul yang ketiga ya, kita selalu kirim doa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, kemudian ibu bapak ya, kita harus baik dengan ibu bapak, bapak mertua, bapak kandung harus sama, keluarga istri, keluarga kita harus sama, semuanya kita sambung. Orang berprasangka baik dengan ayahnya, tapi bersangka buruk dengan ibunya, tidak lepas simpul tadi. Itu tidak bisa ditawar. Terlepas dari bagaimana sifat dan pendapat beliau-beliau. Itu. Jadi kita harus sambung dengan beliau-beliau semuanya, baik pihak orang tua maupun pihak kedua mertua. Apabila itu kita lakukan, maka 3 sampul itu terbuka. Ini masih ada 9 simpul ini. Tapi penjelasannya kalau 3 tadi bisa terbuka, maka tidak mustahil semuanya bisa terbuka. Kalau yang 3 tadi tidak bisa terbuka, simpul tadi dijamin tidak akan bisa membuka semuanya. Selalu ada simpul, selalu ada bundelan, selalu ada masalah. Kenapa ada orang berumah tangga selalu bertengkar, selalu apa? Itu apa? Simpulnya belum terbuka. Ucapannya selalu air berwarna merah. Itu. Kenapa kita mengurusi sesuatu hal, di situ terhenti dan terjadi masalah di situ? Itu kenapa? Simpul belum terbuka. Itu.
segala persoalan manusia, apabila simpul belum terbuka, maka selalu ada kendala. Jadi satu-satunya cara ialah simpul pertama, kedua, dan ketiga tadi kita lakukan. Maka lambat laun pelan urusan-urusan simpul selanjutnya Allah sendiri akan membuka simpul-simpul itu. Itu makna. Jadi jauh dengan hikmah tadi itu. Hikmah itu garam, makna tadi asinnya. Itu. Jadi untuk memaknai sebuah cerita ini akan kesulitan apabila orang itu belum memahami tentang hikmah. Jadi ilmu hikmah itu tidak bisa dipelajari dengan otak, tidak bisa. Tidak bisa. Karena kecuali dia mengenal dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Karena jelas di dalam sejarah tidak ada yang menandingi hikmah dari Nabi Khidir. Bahkan Nabi Musa aja nggak bisa ngikuti. Gitu. Dan di sini kami pesan, barang siapa itu melalui mimpi atau melalui kenyataan yang bertemu Nabi Khidir dan orang itu kok mengaku lihat dia itu Nabi Khidir, itu bukan Nabi Khidir, mungkin jin. Sedangkan kalau Anda bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, itu tidak bicara melalui bibir. Anda cukup bertemu dan bisa berdialog panjang lebar melalui hati ke hati. Dan beliau tidak akan mengaku bahwa dirinya Nabi Khidir. Ini perlu juga dipahami. Itu. Biasanya yang ditemui orang yang nggak kepingin. Orang yang sangat kepingin tidak mungkin ditemui. Tidak mungkin. Banyak orang cerita bertemu Nabiullah Khidir, tapi dialog bicara gitu dan mengaku kalau itu Nabi Khidir. Itu bukan. Ini perlu kita jadikan pelajaran agar kita tidak gampang-gampang tertipu oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu. Jelas Bapak sekalian ya. Jadi di dalam yang dimaksud sumur tadi itu ada di setiap hati ini. Makanya manusia hidup itu di dalam hatinya itu ada sumur tadi. Airnya bening apa tidak, tinggal kita bisa ngambil lipatan-lipatan tadi apa tidak. Itulah kadang orang bicaranya sangat baik dan sangat halus, tetapi apabila disampaikan kok menjadi masalah. Itu tadi sumurnya belum dibersihkan dari yang dimaksud kertas lipatan tadi itu, orang itu masih sering tertipu di belakang niat. Kenapa di situ digambarkan lipatan-lipatan? Lah kita semua, saudara jemaah khususnya, jangan sampai kita tertipu di belakang niat. Maksudnya tertipu di belakang niat tadi, kita rajin membaca ayat apabila ada perlunya. Itu tertipu di belakang niat. Itu. Jadi kita sering-seringlah mendoakan Kanjeng Nabi, mendoakan para sahabat tadi, ummahatina ummahatikum tadi, seperti yang kami sebutkan. Tapi kita kirim doa tadi bukan karena kita banyak masalah, bukan. Lakukan itu dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Kalau yang sunnah namanya ikhlas. Tetapi kalau yang fardu harus lillahi ta'ala. Nah ini agar pelan-pelan Anda semua bisa membedakan, bisa memahami antara lillahi ta'ala dengan ikhlas. Itu. Karena yang bisa kita lakukan karena Allah tadi hanya sesuatu yang fardu tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu tadi. Itu harus karena Allah. Nggak boleh puasa saya ikhlasin, nggak boleh. Lek sholat sing ikhlasin itu wong goblok. Gak tepat. Kalau namanya perintah dari Allah tadi, terlepas dari sampean itu lesu apa tidak, harus dilaksanakan dan harus karena Allah. Itulah bedanya fardu dan sunnah. Puasa pun harus karena Allah. Ojo saya ikhlas ya, lek puasa sing ikhlas
Iyalah puasa sunnah. Lah yang fardu tadi harus karena Allah. Itu. Jadi agar kita bisa memahami mana yang hablum minallah, mana yang hablum minan nas. Itu. Faham ya Pak? Kalau yang fardu itu harus karena Allah, dan yang sunnah-sunnah itu namanya ikhlas. Itu. Jadi jangan sampai terbalik. Itu. Jadi nggak sama, ada sedikit perbedaan tadi itu antara lillahi ta'ala dan rasa ikhlas itu ada sedikit perbedaan tadi. Kalau yang lillahi ta'ala menyangkut tentang yang fardu, kalau yang ikhlas menyangkut tentang yang sunnah. Itu makanya sering kami sampaikan, kita harus bisa membedakan kalau lillahi ta'ala yang menyangkut yang fardu tadi itu puncaknya penyebab, itu puncaknya penyebab, sedangkan rasa ikhlas itu puncaknya akibat. Itu jadi kalau yang perintah tadi kita lakukan karena Allah, akibatnya kalau kita mendoakan siapapun itu ikhlas. Seandainya bekerja pun ikhlas dengan hasilnya, berapapun pendapatan itu kita terima, kita syukuri. Itu. Sekali lagi kami ulangi ya, kalau simpul yang pertama, yang kedua dan ketiga tadi tidak terbuka, niscaya selamanya tidak akan terbuka, selamanya. Itu di hati masih tetap egois, airnya masih tetap berwarna merah, walaupun ilmunya sondul langit. Kalau puncaknya penyebab tadi nggak dijalani, maka akibatnya kita sedang dijajah oleh hawa nafsunya sendiri. Itu. Jadi pada zaman jahiliyah semua umat manusia saat dunia ini rohaninya itu dijajah oleh hawa nafsunya sendiri. Itu. Makanya seandainya Rasulullah tidak diturunkan ke bumi, ya bisa dipastikan tidak ada makhluk manusia ini satupun yang selamat dari api neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka. Itulah, nah, kita menghormati panutan kita itu harus sesuai porsinya, harus sesuai. Itu. Makanya mendoakan Kanjeng Nabi tadi jangan tanggung-tanggung. Bukan hanya Kanjeng Nabi, semua istrinya, keluarganya, anak cucunya, cicitnya, hingga yaumil qiyamah. Bagaimanapun sifat beliau-beliau, bagaimanapun watak beliau-beliau, kita harus tetap melakukan, mendoakan beliau-beliau. Pada zaman dulu Rasulullah itu kalau mendoakan umatnya hingga bengkak kakinya. Padahal Rasulullah sendiri penuh persoalan, tiap hari ada masalah. Tapi Rasulullah mendoakan umatnya hingga bengkak kakinya. Nah sekarang kita balik. Berarti umat Nabi, umat Rasulullah yang terbaik ialah, walaupun kita ini banyak persoalan, banyak masalah, kita tetap mendoakan Rasulullah. Apabila itu kita lakukan, masalah apapun yang Anda hadapi, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Itu. Jadi jangan sampai kita tertipu di belakang niat. Kita mau mendoakan lihat ada masalah, macet baru mendoakan. Nah, ini tertipu di belakang niat. Itu. Macet maupun enggak, sakit apa tidak, tetap kita mendoakan Rasulullah. Kita utamakan. Kita ambil pelajaran, jangan sampai tertipu di balik lipatan-lipatan tadi. Itu. Apabila itu Anda lakukan, maka posisi rohani Anda dalam kondisi merdeka. Roh yang kondisinya merdeka itu berdaulat. Maksudnya Allah sendiri yang melindungi orang itu. Tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan orang itu. Ini loh. Roh yang merdeka itu begitu.
Berdaulat itu dilindungi penuh oleh Allah, dan Allah tidak kesulitan untuk itu, tidak akan kehabisan pasukan untuk itu, asal kita tidak tertipu di belakang niat tadi. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Maka mari kita sama-sama tawasul mendoakan seperti yang kami sampaikan tadi. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.